Jumat Agung. Hari ini adalah hari yang berbeda dengan Jumat-Jumat sebelumnya atau Jumat-Jumat yang akan datang, karena hanya hari ini dinamakan Jumat Agung. Waktu Jumat kemarin kita tidak mengatakan itu Jumat Agung, tapi Jumat Agung hanya ada pada hari ini, di mana karya Kristus di kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara, untuk menebus kita semua. Jumat Agung bicara tentang sesuatu yang sangat spesial bagi saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita membuka di dalam Ibrani 9 ayat 12 dan ayat 14. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Saudara, tema khotbah pagi hari ini adalah darah Kristus yang menyelamatkan. Jumat Agung bicara karya yang begitu besar yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Pada zaman Perjanjian Lama, khususnya dalam hukum Taurat yang diberikan kepada bangsa Israel, jika seseorang berbuat dosa, maka sebagai bentuk permohonan ampun dan penyucian dosa, orang tersebut harus mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi kalau pada waktu Perjanjian Lama, pada zaman bangsa Israel, hukum Taurat, maka pada waktu orang berbuat dosa, maka orang itu harus membawa persembahan semampu dia, apakah itu berupa lembu, domba, kambing. Hewan ini disembelih, lalu darahnya dipercikkan di mezbah. Jadi kalau ini mezbah, maka imam itu akan mengambil korban persembahan dari umat itu, maka imam itu akan ambil dan dia akan potong. Dia akan sembelih. Dan hewan ini lalu diambil darahnya. Pada waktu diambil darah, maka dipercikkan itu di mezbah. Waktu dipercikkan di mezbah sebagai lambang penebusan dosa bagi orang itu yang telah berbuat salah, yang telah berbuat dosa. Maka darah dari hewan korban menjadi penutup dosa, karena dianggap sebagai ganti dari nyawa si pendosa itu. Tradisi ini menjadi latar belakang teologis bagi orang Kristen tentang pengorbanan Yesus di kayu salib, yang menyebutkan Yesus anak domba Allah yang menghapus dosa dunia sekali untuk selamanya. Jadi pada waktu kita ada di dalam dosa,
maka Dia telah selamatkan saya dan saudara. Dia telah berkorban bagi saya dan saudara di atas kayu salib. Nah, pada waktu Dia berkorban bagi saya dan saudara, Dia mati bagi saya dan saudara, maka pertanyaannya adalah kita harus selalu menjaga kehidupan ini agar jangan sampai saya melukai hati Tuhan, saya menyangkal hati Tuhan, saya mengingkari siapa Tuhan itu. Jangan sampai. Saudara, belakangan ini banyak artis yang meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Sungguh menyedihkan ketika kita melihat seorang artis dan dia meninggalkan imannya kepada Tuhan. Dia meninggalkan Yesus karena popularitas, karena harta, karena kedudukan. Maka ini sangat berbahaya sekali. Orang-orang yang meninggalkan Yesus itu pada waktu mungkin 22 tahun yang lalu, saya sudah pernah bilang kepada jemaat, waktu hanya mau mendoakan salah satu jemaat, anaknya itu akan menikah, tetapi menikah masuk agama seberang. Malamnya itu saya pergi dengan ibu gembala. Kita datang. Saya tanya sama orang tua, untuk apa kami dipanggil? Untuk mendoakan. Saya bilang, sudah tidak ada lagi yang harus saya doakan, karena besok anakmu akan masuk ke agama seberang. Buat apa kita doakan? Coba saudara berpikir, yang minta Pak Yohanes datang sini, doakan. Coba, kalau dia sudah mengambil keputusan untuk mau pindah agama, dengan muka yang marah orang tuanya, saya tidak berdoa, karena buat saya keputusan yang kamu ambil itu adalah keputusan yang sudah salah 100%. Dan buat apa saya mendoakan? Coba, buat apa saya mendoakan? Supaya apa? Karena kalau pada waktu kita mengucapkan kalimat syahadat itu, maka tidak ada lagi keselamatan kepada orang ini. Karena dia telah menyangkal Yesus, dia menjual Yesus, dia merasa bahwa pendamping hidupnya itu melebihi dari Yesus. Bayangkan, Yesus itu dia jadikan nomor 3, nomor 4. Yang pertama dia jadikan, yang pertama adalah pendamping hidupnya. Maka saya tidak berdoa. Mungkin marah orang tuanya, kecewa orang tuanya, kenapa tidak mendoakan anaknya? Saya bilang, saya tidak mau berdoa karena akan sia-sia saja. Saya cuma katakan, kalau kamu mengambil keputusan ini, maka kamu akan terima konsekuensi. Selalu ingat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita ambil keputusan dalam hidup ini, harus siap sedia terima konsekuensi dalam kehidupan kita. Ada konsekuensi. Lantas kami pulang.
besoklah pernikahan itu. Sudah besok pernikahan secara agama mereka. Mungkin ada kali 1 minggu memang senang-senang saja mereka, bahagia, namanya baru 1 minggu menikah, bahagia, senang. Rasanya orang bilang milik berdua dunia ini. Tidak terjadi apa-apa. Tidak ada penghukuman di sana. Tidak ada yang dia hadapi. Tapi ketika melewati 1 minggu itu, apa yang terjadi? Dia mulai kena penyakit mata, dan mata itu langsung buta. Dua-duanya buta. Dua-duanya buta. Nah, kalau sudah buta, mohon maaf, ada uang abang di saya. Habis uang, itu kepercayaan mereka. Langsung wanita ini menceraikan suaminya karena suaminya sudah buta. Buat apa ada suami kalau sudah buta? Saya lagi dipanggil. Saya bilang, saya bukan dukun yang bisa mendoakan orang langsung sembuh. Tapi apa yang telah dilakukan orang ini, dia telah menjual Yesus. Dia telah mengkhianati Yesus. Dia telah menyepelekan Yesus. Dia telah membuat hati Tuhan itu terluka. Dia membuat hukuman bagi dirinya sendiri. Dan mungkinkah sampai hari ini masih buta? Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa alasan mengapa darah Kristus dianggap penyelamat bagi saya dan saudara. Karena sudah tidak ada yang akan mengampunimu. Kalau kita menyangkal Yesus, mendukakan hati Yesus, sudah tidak ada lagi darah yang akan tercurah di atas kayu salib. Sudah tidak akan ada lagi Yesus yang kedua akan naik ke kayu salib itu. Tidak. Alasan mengapa darah Kristus dianggap menyelamatkan, dalam Ibrani 9 ayat 22, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tapi darah binatang hanya bisa menutupi dosa sementara. Dosa sementara. Sedangkan darah Kristus yang tanpa dosa dipercaya bisa menghapus dosa secara permanen. Jadi pada waktu kita berdosa, darah Kristus itu menyucikan kita. Darah Kristus itulah yang mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Yang kedua, korban yang sempurna dan sekali untuk selamanya. Jadi korban yang sempurna, siapa itu? Yesus sendiri. Dia menjadi korban yang sempurna dan sekali untuk selamanya dia mati di atas kayu salib. Menjadi korban sempurna yang tidak perlu diulang. Ibrani 10 ayat 10 berkata begini, kita telah dikuduskan satu kali untuk apa? Selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus.
kita telah dikuduskan, kita telah dibenarkan satu kali untuk selama-lamanya. Jadi bukan saya berbuat dosa, saya lakukan ini, saya diampuni. Terlalu murah ternyata dari Kristus kalau kita berpikir hal itu. Terlalu murah darah yang telah dicurahkan. Kalau kita berpikir, saya ampun hari ini, besok saya lakukan. Saya minta ampun, besok saya lakukan. Sangat terlalu murah. Tetapi Kristus telah menyucikan kita, telah mati bagi kita di atas kayu salib. Yang ketiga, kenapa dia mau mati bagi kita? Menggantikan saya dan saudara yang seharusnya di atas kayu salib, yang seharusnya kita mati di atas kayu salib. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Jadi kalau sudah tahu hal itu dosa, jangan kita lakukan. Kalau sudah tahu bahwa itu hal yang tidak benar, jangan kita lakukan. Saudara, kenapa gembala itu suka menyerukan ini? Karena ini hal yang penting. Jangan kita bermain-main dengan dosa, karena upah dosa adalah maut. Mungkin sebagian orang berkata, saya nggak mati. Saya tidak mati loh Pak Yohanes. Saya akan berbuat dosa terus menerus, saya akan buat dosa. Tapi secara rohani kau sudah mati. Upah dosa adalah maut. Seharusnya manusia yang mati, tapi Yesus mati menggantikan kita. Pengorbanannya membuka jalan bagi pengampunan hidup yang kekal. Mari kita hidup, ya Tuhan. Biarlah saya menjaga pribadi saya dengan sebaik-baiknya. Biarlah saya menjaga kehidupan saya dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, waktu perjamuan terakhir, Yesus berkata di dalam Lukas 22 ayat 20, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Darah Kristus menjadi simbol hubungan baru antara Allah dan manusia. Bukan berdasarkan hukum Taurat lagi, tapi berdasarkan kasih karunia Tuhan. Jadi dia mengatakan cawan ini darah Kristus yang ditumpahkan bagi kamu. Kenapa gereja kita tidak memperbolehkan anak-anak mengikuti perjamuan kudus? Yang kedua, orang dewasa yang belum dibaptis tidak boleh mengambil perjamuan kudus. Kenapa? Karena yang berhak mengambil perjamuan kudus mereka yang sudah dibaptis. Dan yang kedua, mereka mengerti sekali lagi, mereka mengerti bahwa ini tubuh dan darah Kristus. Jadi saya tidak boleh main-main dengan tubuh dan darah Kristus. Kita harus menghargai bahwa pengorbanan Kristus itu sungguh luar biasa. Beberapa waktu yang lampau, saya dapati ketika ada orang, saya dapati loh, di jemaat di sini, tapi orang itu sudah tidak lagi di sini. Saya lihat, begitu murahkah engkau kasih perjamuan itu kepada anakmu? Jangan mempermainkan itu. Saya sekali lagi menghimbau kepada jemaat, jangan, sekalipun dia menangis, sekalipun
berkata di situ, jangan pernah kasih tubuh dan darah Kristus, karena anak itu belum mengerti tentang tubuh dan darah Kristus. Yang mengerti itu siapa? Kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, kita yang mengerti bahwa tubuh dan darah Kristus ini yang menyelamatkan hidup kita. Jadi pada waktu kita mau makan perjamuan kudus, kita harus hayati, ya Tuhan, Engkau telah mati bagi saya, Engkau berkorban bagi saya. Dan hari ini kita akan mengikuti perjamuan kudus ini, mengingatkan, ini hanya mengingatkan bahwa Kristus yang tergantung di kayu salib itu menebus dosa saya dan saudara, menyucikan dosa saya dan saudara.